34075. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NIM 210341007. Perkenalkan, nama saya Ega Nazira Al-Zuhara dengan NIM 210341051. Halo, aku Tania Atika Zahra dengan NIM 210341067. Hai semua, perkenalkan nama aku Intan Putri Maharani dengan NIM 210344064. Hai guys, perkenalkan aku Tasya Ramadhani dengan NIM 2103486. Halo teman-teman, di sini kita bakal ngebahas mengenai tropis ekuatorial. Nah, kira-kira apa ya tropis ekuatorial ini? Mari kita bahas. Wilayah tropis ekuatorial terletak di sekitar garis khatulistiwa, memiliki karakteristik iklim yang unik dengan suhu tinggi sepanjang tahun, curah hujan yang tinggi, dan kelembaban udara yang tinggi. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang sangat kaya dan beragam, namun juga rentan terhadap berbagai ancaman. Wilayah Indonesia selalu mendapatkan surplus energi panas sepanjang tahun, sehingga di wilayah ekuatorial proses konvektif menjadi lebih aktif. Nah, salah satunya adalah di Kota Padang. Di sini, troposfer wilayah ini didominasi oleh awan cumulus, di mana akan berkembang menjadi awan cumulonimbus. Iklim tropis ekuator memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terletak di antara garis 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Kedua, pergantian suhu udara cenderung normal dan tidak terlalu ekstrim. 3. Penguapan air laut terjadi cukup tinggi. 4. Curah hujan relatif lebih tinggi dan lebih lama setiap tahun. Pengamatan mengenai karakteristik troposfer ini diambil di Bukit Gado-Gado, Kota Padang. Ketinggian tempat ini adalah sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Dapat teman-teman lihat, jenis awan yang tampak pada video pertama yang diambil di pagi hari didominasi oleh awan stratus atau stratocumulus. Awan ini sering muncul pada ketinggian rendah hingga menengah, dengan tampilan yang mendatar dan terkadang seperti lapisan kabut yang luas. Ciri-cirinya adalah awan ini dapat menutupi sebagian besar langit dan menciptakan suasana yang mendung tanpa ada tanda-tanda hujan lebat. Menurut BMKG, awan stratus biasanya terbentuk akibat proses pendinginan, yaitu pendinginan udara pada malam hari atau pergerakan udara dingin yang ada di dekat permukaan tanah. Awan ini juga bisa terbentuk dari pergerakan udara naik akibat adanya angin atau perbedaan suhu di wilayah dataran tinggi. Nah, pada video kedua, kami melakukan pengambilan di tempat yang sama, yaitu di Bukit Gado-Gado, namun pada sore hari. Di sini, awan didominasi oleh jenis awan altostratus atau cirrostratus, di mana ia sering muncul pada ketinggian menengah hingga tinggi. Awan altostratus terlihat sebagai lapisan tipis, yang dimana ia membentang sangat luas. Sementara cirrostratus biasanya lebih tinggi dan juga lebih tipis. Jenis awan ini seringkali memberikan efek halo atau efek seperti cahaya matahari yang tersaring. Dan itu dapat dilihat pada fenomena matahari terbenam yang ada pada video tersebut. Menurut BMKG, awan-awan jenis ini terbentuk ketika udara lembab naik ke atmosfer
pada ketinggian menengah hingga tinggi, dan biasanya tidak menimbulkan hujan deras, tetapi bisa menjadi pertanda adanya perubahan cuaca, seperti mendung atau hujan ringan. Awan cirrostratus sering menandakan bahwasanya hujan akan datang dalam 12 hingga 24 jam berikutnya. Ciri-ciri dari jenis awan ini adalah memiliki lapisan tipis dan ia tersebar tidak menutupi langit sepenuhnya, di mana memungkinkan dapat terlihatnya sinar dari matahari terbenam. Dan itu dapat terlihat dari video tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kelebihan dan kekurangan dari wilayah yang memiliki tropis ekuatorial ini. Nah, kelebihan dari wilayah tropis ekuatorial ini yang pertama, ada potensi pertanian yang tinggi. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun sangat mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti hutan hujan tropis yang lebat menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Yang ketiga, ada sumber daya alam yang melimpah. Selain hasil pertanian, tentunya wilayah ini juga kaya akan sumber daya mineral dan energi. Terakhir, ada potensi pariwisata. Keindahan alam eksotis seperti pantai, hutan, dan terumbu karang dapat menarik minat wisatawan. Kekurangan dari wilayah tropis ekuatorial ini, yang pertama ada cuaca yang ekstrim, seperti hujan yang sangat lebat, dan tentunya ini dapat mengakibatkan terjadinya bencana seperti longsor dan juga banjir. Yang kedua, adanya hama dan penyakit. Ini dapat mempengaruhi terhadap tanaman yang ditanam oleh warga setempat. Dari beberapa bahasan yang telah dibahas, terdapat video yang diambil di puncak Bukit Gado-Gado, yaitu mengenai troposfer yang kita amati. Lalu, bagaimana karakteristik troposfer yang terjadi di wilayah tropis ekuatorial ini? Berikut kesimpulannya. Yang pertama, curah hujan sangat tinggi setiap tahun. Curah hujan di troposfer wilayah tropis ekuatorial ini terjadi sangat tinggi, dengan rata-rata tahunan mencapai 2000 hingga 4000 mm. Hujan biasanya terjadi dalam bentuk hujan yang lebat atau sangat lebat, yang biasanya bersifat konvektif. Seringkali hujan ini terjadi pada sore hari. Dua puncak musim hujan biasanya muncul dalam setahun, akibat adanya pergeseran sistem angin dan konvergensi udara. Dua, karakteristik awan. Di troposfer wilayah tropis ekuatorial, awan biasanya terdiri dari awan cumulus dan cumulonimbus. Untuk awan cumulus terbentuk akibat pemanasan permukaan yang intens, sedangkan cumulonimbus dapat menghasilkan hujan lebat, petir, dan bahkan badai. Pada video yang sebelumnya kita ambil di pagi hari, awan yang muncul terdapat awan stratocumulus, dan itu masih ke dalam kategori cumulus. Kehadiran dari awan ini berkontribusi pada proses konveksi yang tinggi dan sering terjadi di siang hari. Ketiga, suhu. Suhu di troposfer wilayah tropis ekuatorial relatif stabil, dengan rata-rata harian sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Fluktuasi suhu harian kecil dan kelembapan tinggi membuat suhu terasa lebih panas.
Kondisi ini mendukung proses konveksi yang intens, menghasilkan pola cuaca yang dinamis. Sekian video penjelasan dan pengetahuan mengenai karakteristik troposfer di wilayah tropis ekuatorial. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.